Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azharan Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 0533213991 dari UPBJJ Bandung dengan prodi S1 Ilmu Komunikasi. Dengan video ini saya akan menjawab soal dari tugas 1 mata kuliah logika. Baik, pada nomor 1, saya akan menjawab 3 jenis term yang ada. Yang pertama yaitu term berdasarkan konotasi, yaitu term yang dilihat dari isi atau konsep maknanya. Term ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada term konkret atau term yang menunjukkan pada hal nyata yang bisa dibayangkan bahkan diraba. Contohnya seperti manusia, meja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada term abstrak. Term ini yaitu term yang menunjukkan pada gagasan atau sifat. Contohnya seperti keindahan, kecantikan, keadilan, dan lain-lain. Contoh term yang kedua yaitu term berdasarkan denotasi. Untuk term ini yaitu adalah term yang dilihat dari cakupan atau banyaknya objek yang ditunjuk. Term ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu term umum atau term yang menunjukkan banyak hal atau kelompok. Contohnya seperti hewan, bangsa, tumbuhan, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu ada term khusus. Term ini yaitu adalah menunjukkan satu atau sebagian kecil dari keseluruhan. Contohnya seperti Presiden RI, Rektor Universitas Terbuka, dan lain-lain. Dan jenis term yang ketiga yaitu adalah term berdasarkan predikamen, yaitu adalah term yang dilihat dari cara sesuatu itu ada atau eksis. Dan term ini dibedakan menjadi dua jenis juga. Yang pertama yaitu term substansi, yaitu sesuatu yang berdiri sendiri. Contohnya seperti manusia, pohon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada term aksiden. Term ini adalah sifat atau kondisi yang menempel pada substansi seperti kualitas, cantik, dingin, kuantitas, jumlah atau ukuran besar atau kecil, dan sebagainya. Dan untuk soal yang kedua, sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah bahkan tidak benar. Salah satu contoh dari sesat pikir yang saya ambil saat ini yaitu adalah strawman fallacy, yaitu sesat pikir yang terjadi ketika salah satu pihak menyimpulkan argumen lawan bicaranya dengan pola pikir yang salah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Contoh yang bisa diambil yaitu adalah contoh percakapan sepasang kekasih. Pihak pertama mengatakan bahwa dia akan mengutamakan pendidikan, namun lawan bicaranya yaitu sang kekasih menganggap orang tersebut egois dan tidak menyayanginya. Dan menurut Karen Ewing dalam bukunya Rhetorical Strategies for Compositions pada tahun 2016 mengatakan cara untuk menghindari kesesatan berpikir yaitu diantaranya adalah kita perlu memahami argumen secara utuh termasuk pengertian, alasan, bukti, dan contohnya. Gunakan bukti yang valid agar argumen kuat dan kredibel. Berpikir kritis dan mampu mengenali kesalahan logika juga penting untuk meningkatkan kemampuan evaluasi dan dalam berargumen. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon koreksi jika ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.